Mulai. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang bab 5, yaitu Another Financial Methodology. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Itama, NRP 052 1184 000024. Perkenalkan, nama saya Ryan Penjuski, NRP 05211840000031. Nama saya Glenn Frederick, NRP 05211840 5x78. Nama saya Nafisa Alia Zahra, NRP 052184000125. Selanjutnya. Jadi, untuk pada bab ini kita akan membahas metode investasi TI untuk mendukung decision making, di mana metode investasi TI dibagi dalam beberapa kelompok atau kategori, yaitu teknik keuangan, teknik operation research atau manajemen science, teknik yang dirancang khusus, dan teknik lain. Untuk yang pertama, teknik keuangan. Sebagian besar teknik keuangan bukan merupakan pengambilan keputusan yang optimal untuk mengambil keputusan investasi, karena mereka gagal mempertimbangkan biaya dan manfaat yang tak berwujud. Teknik finansial dalam pengambilan keputusan IT adalah murni berdasarkan ilmu keuangan dan akuntansi. Berikut contoh-contoh financial techniques untuk IT investment decision making. Jadi yang pertama itu ada accounting rate of return. Itu adalah perhitungan sederhana yang memberikan rasio kepada pembuat keputusan untuk mengevaluasi keputusan investasi. Selanjutnya ada break-even analysis yang paling sering digunakan untuk membandingkan nilai dari biaya dengan nilai sekarang dari manfaat investasi. Lalu ada cost benefit analysis, adalah biaya teknologi dibandingkan dengan manfaat yang didapat secara langsung dan tidak langsung dikaitkan dengan sistem. Lalu ada net present value dan ada internal rate of return dan juga ada payback period. Selanjutnya. Nah, yang kedua adalah teknik operation research atau manajemen science, di mana merupakan metode yang berbasis dari matematika, teknik algoritma heuristik, dan metode lain dari bidang matematika terapan. Teknik ini menunjukkan metodologi yang telah ataupun sedang digunakan untuk evaluasi TI. Metodologi tersebut dikenal dengan teknik OR atau MS. Nah, adapun berikut beberapa science teknik atau OR research atau manajemen science teknik. Itu yang pertama ada analytical hierarchy, yang di mana ini mengkalkulasikan nilai dari decision makers dengan beberapa comparison atau membandingkannya. Lalu ada decision Bayesian analysis, Delphi evidence, game playing, multi-objective multi-criteria approach, dan ada simulation. Yang ketiga ada teknik yang dirancang khusus. Teknik yang digunakan untuk mengevaluasi dan memilih jenis IT harus sesuai dengan jenis tertentu dari investasi TI dan juga harus disesuaikan sebagai manajemen organisasi tertentu. Teknik ini merupakan metode-metode yang dikembangkan untuk jenis teknologi organisasi tertentu yang disesuaikan dengan jenis metodologi investasinya. Selanjutnya. Nah, dari berikut dapat dilihat teknik dari IT investment dari especially. Itu yang pertama ada application benchmark technique, di mana dia tuh membuat komputer program yang akan dijalankan pada vendor untuk menentukan berjalannya individual computer system configuration. Di mana di sini juga terdapat tipe kriterianya yaitu tangible dan evaluation timingnya yaitu ex ante. Lalu selanjutnya ada application transfer team, automatic value points, Bedel method, benefit atau risk analysis, base method, sama ada cost value technique. Selanjutnya. Nah, ini juga terdapat teknik-teknik, ada teknik planning, ini masih termasuk dalam teknik yang IT ini. Next, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada teknik yang lain. Nah, banyak dari teknik ini sering digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan yang telah diadaptasi untuk digunakan dalam evaluasi dan seleksi TI. Selanjutnya. Nah, di sini dapat terlihat ada beberapa teknik lain dari
IT, yaitu yang pertama ada menggunakan balance scorecard, di mana ini mengevaluasi investasi dari user, business value, efisiensi, dan inovatif atau learning perspective. Juga ada boundary value spending ration, ada cost displacement atau avoidance, lalu ada cost effectiveness analysis, lalu ada critical success factors. Lanjutnya. Selanjutnya yaitu present value analysis. Next. Jadi present value analysis itu metodologi yang memperkirakan jumlah uang di masa yang akan datang untuk mencerminkan nilainya pada saat ini. Atau lebih bisa disebut juga sebuah teknik penganggaran modal tradisional dengan memperkirakan jumlah uang di masa yang akan datang untuk mencerminkan nilainya pada saat ini. Dan biasanya juga future value memiliki nilai yang lebih tinggi atau sama dengan present value karena uang memiliki potensi menghasilkan bunga. Next. Nah, karakter tersebut biasanya disebut dengan value of money atau biasanya lebih dikenal dengan kalimat sederhana $1 hari ini lebih baik dari $1 besok. Next. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya net present value. Jadi net present value itu adalah salah satu cara melakukan present value analysis, di mana NPV ini merupakan nominal bersih yang dapat digunakan oleh investasi oleh perusahaan. Next. Nah, jadi jika present value investasi lebih besar daripada harga yang telah dikeluarkan, maka investasi harus diambil karena memberikan keuntungan. Di mana present value dapat dihitung dengan rumus PV C1 per I1 tambah R ditambah dengan C2 per 1 tambah R2 dan seterusnya, di mana nanti menghasilkan CN itu yang arus bekas pada periode waktu N, R itu tingkat diskon. Next. Dan untuk menghitung NPV sendiri dilakukan dengan cara mengurangi arus kas dengan investasi dasar. Jadi kalau lebih mudah diingatkannya itu NPV itu PF dikurang dengan investasi dasar kita. Seperti itu. Next. Dan untuk investasi independen, aturan berikut dapat digunakan untuk dijadikan panduan dalam keputusan investasi, di mana jika nilai NPV lebih besar dari 0, nah maka kita dapat berinvestasi. Namun jika NPV lebih kecil atau sama dengan 0, maka tidak cocok untuk dibuat sebagai investasi. Dan walaupun sejauh ini PFE itu dilakukan untuk mengevaluasi investasi independen, namun PFE juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kumpulan proyek yang terpisah. Nah, dalam situasi di mana alternatif memiliki investasi awal yang tidak setara atau lebih disebut dengan indeks probabilitas. Nah, di sini kita dapat menghitung dan digunakan sebagai kriteria untuk menyeleksi, terutama ketika dana yang ada terbatas untuk melakukan investasi dalam sistem komputer. Dan kedua, setiap alternatif investasi memiliki durasi yang sama, contohnya 4 tahun. Dan tidak semua alternatif investasi akan menghasilkan performa yang sama, dan dalam situasi ini juga, seseorang dapat memilih untuk menggunakan salah satu teknik atau menentukan alternatif mana yang harus dilakukan. Next. Nah, di sini ada keuntungan dan kelemahan dari PV sama NPV. Di sini keuntungannya itu efisiensi dan efektivitas waktu, uang, serta semua arus kas. Dan untuk kelemahannya itu mencakup dari kebutuhan untuk memperkirakan biaya peluang modal, terus kebutuhan untuk menyesuaikan performa yang tidak setara, dan ukuran investasi. Kemudian itu kekurangannya kebutuhan akan keahlian untuk penggunaan yang tepat. Next. Nah, di sini ada nama unequal investment size. Jadi ada disebut dengan probabilitas index atau PI,
Itu adalah rasio yang dapat digunakan untuk memberikan ranking proyek ketika nilai investasi bervariasi. PI itu sendiri merupakan rasio NPF terhadap biaya investasi awal, di mana rumusnya itu PI yaitu sama dengan NPF per investment cost, biaya dasar dari investasi. Dan selanjutnya juga ada nama unequal investment life. Jadi ada beberapa teknik untuk menghitung masalah dalam mencari alternatif investasi. Cara yang paling sederhana yaitunya menyesuaikan jangka waktu proyek, kemudian digunakan MPF untuk melakukan mengevaluasi alternatif. Ada pula cara lain yang dapat digunakan adalah dengan mengasumsikan alternatif dapat diulang untuk selamanya. NPF alternatif dapat dikatakan sebagai NPF RF yang sama dengan NPF tahun KN. Next. Nah, di sini kelebihan dan kekurangan dari NPF itu sendiri. Jadi kelebihan dari NPF itu memperhitungkan nilai waktu dari uang. Kemudian kelebihannya memperhitungkan arus kas sebelum dan sesudah masa hidup proyek. Dan untuk kekurangan itu sendiri, NPF termasuk metode yang sedikit sulit untuk digunakan. Dan juga sulit untuk menghitung tingkat diskon yang tepat, dan NPF mungkin tidak dapat memberikan keputusan yang tepat pada saat proyek tidak memiliki masa hidup yang sama, dan tidak memperhitungkan keuntungan yang intangible, kemudian juga tidak memperhatikan fleksibilitas atau ketidakpastian. Nah, di sini kita coba masuk contoh soal. Jadi di sini ada tabel dari data tentang investasi dalam sistem payroll. Di sini dengan memberikan diskon rate-nya itu 10% dan initial cost-nya itu berbeda-beda. Dari alternatif A itu 100.000 dolar, untuk yang B $10.000, yang C $150.000. Nah, di sini kita akan menghitung NPF dan PI tiap alternatif payroll-nya itu sendiri. Next. Nah, untuk di sini kita menggunakan tabel. Jadi kita dapatkan NPF untuk A itu sekitar 26.794,62, di mana PI itu sendiri kita dapatkan itunya sebesar 0,27, dan untuk alternatif B itu 5.849,33 dengan PI 0,58. Alternatif C itunya 7.345,81 dengan PI 0,05. Di sini kita dapat melihat bahwasanya MPF yang paling besar itu yaitunya yang A, dan PI yang paling besar yang B. Di sini tidak terjadi ketidakseimbangan. Nah, jadi yang mana sih yang harus kita pilih? Next. Nah, semua itu tergantung dari kondisi. Jadi untuk investasi yang dengan pendanaan yang besar atau bisa dibilang dengan dana yang tidak terbatas, maka sistem A menjadi pilihan yang tepat untuk diambil karena net present value-nya paling besar, sehingga sistem A lebih cocok untuk diambil. Namun jika perusahaan memiliki dana yang terbatas, maka sistem B yang harus kita ambil karena dengan memiliki presentasi PI yang lebih besar seperti itu. Dan di mana PI itu sendiri merupakan persentase return yang akan didapatkan untuk setiap dolar yang diinvestasikan. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Return on Investment Methodology. Next. Jadi Return on Investment Methodology atau ROI ini merupakan teknik tradisional yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang rata-rata pengembalian sebuah investasi dibandingkan dengan peluang, yaitu dengan rumus profit per investasi. Next. Nah, jadi ini ada contoh soal ROI. Jadi jika kita menginvestasikan $100.000 dan kembali $115.000 saat akhir tahun, dan asumsikan jika nilai peluangnya 12%, hasil kembalinya akan dihitung dengan, nah jadi rumusnya yaitu profit per investment cost, itu profit per
berapa yang kita spend di awal atau investasi kita. Nah, di sini kita mendapatkan profit yaitu $115.000 dikurang dengan $100.000, yaitu $15.000 dan dibagi dengan $100.000. Dan didapatkan ROI kita adalah 15%. Sehingga didapatkan nilai kembali yaitu 15% dan lebih besar dari asumsi nilai peluang yaitu 12%. Next. Di aturan ROI itu discount rate sama dengan 10%. Jadi aturan ROI itu yaitu return lebih besar daripada nilai peluang. Jadi lebih baik kita menginvestasikannya. Jika ROI kita lebih kecil dari nilai peluang, maka sebaiknya kita tidak menginvestasikannya. Next. Lalu ada strategi ROI untuk Enterprise Resource Planning System atau sistem ERP. Yang pertama yaitu susun ROI untuk mengukur kriteria yang berhubungan dengan implementasi. Yang kedua, buat kemungkinan untuk berkembang. Yang ketiga, identifikasi peluang untuk berubah pada konteks servis dan biaya. Yang keempat, mengambil laba secepat mungkin selama proses implementasi. Yang kelima, beri perhatian kepada pemodifikasian software. Yang keenam, susun aktivitas implementasi yang lebih baik untuk mendapatkan laba. Dan yang ketujuh, buat pendapatan terhadap laba ke dalam sistem dengan membuatnya sebagai bagian rutin atas pelaporan status. Next. Nah, selanjutnya ada internal rate of return. Jadi, internal rate of return ini atau IRR disebut juga dengan discounted cash flow rate of return, yang merupakan discount rate yang membuat NPV sama dengan 0. Jadi, jika nilai IRR lebih besar daripada nilai peluang, maka lebih baik untuk berinvestasi. Jika tidak, maka sebaiknya jangan diinvestasikan. Nah, ini ada rumus IRR, yaitu NPV sama dengan C0 plus C1 per 1 tambah IRR tambah C2 per 1 tambah IRR pangkat 2, dan seterusnya sama dengan 0. Dan rumus IRR-nya sendiri yaitu I1 plus NPV1 per NPV1 kurang NPV2 dikali dengan I2 kurang I1, di mana keterangannya sendiri I1 yaitu tingkat diskon yang menghasilkan NPV plus, I2 yaitu tingkat diskon yang menghasilkan NPV negatif, NPV1 sama dengan net present value yang bernilai positif, NPV2 merupakan net present value yang bernilai negatif. Next. Ini adalah salah satu contoh soal IRR. Jadi pertanyaannya, bila investasi mempunyai arus kas sebagaimana pada tabel berikut, berapakah IRR-nya? Di sini kita bisa lihat bahwa ada arus kas dari tahun ke-0 sampai tahun ke-4. Nah, jadi next. Pertama dicari dulu NPV-nya, yaitu min 4.000 plus 1.200 per 1 tambah R1 ditambah 1.410 per 1 tambah R pangkat 2 tambah 1.875 per 1 tambah R pangkat 3 ditambah 1.050 per 1 tambah R pangkat 4 sama dengan 0. Nah, setelah didapat, nanti kita cari IRR-nya dan ditemukan bahwa IRR-nya adalah 14,3%. Nah, ini adalah contoh soal 2 dari IRR. Itu jika sebuah perusahaan zaman ria sedang mempertimbangkan suatu usulan proyek investasi senilai 150 juta rupiah, umur proyek diperkirakan 5 tahun tanpa nilai sisa, dan di tabel dijelaskan arus kasnya. Pada tahun pertama yaitu 60 juta, tahun kedua 50 juta, tahun ketiga 40 juta, tahun keempat 35 juta, dan tahun kelima 28 juta. Jika diasumsikan IRR sama dengan 10%, berapakah IRR-nya? Nah, jadi kita asumsikan nilai R pertama yaitu 10% dan R kedua yaitu 16%, sehingga ketika dimasukkan ke rumus NPV1, didapatkanlah NPV1-nya yaitu 17.221.628. Dan jika NPV2 dihitung, didapatkanlah hasil minus negatif 2.830.57. Dan dimasukkan nilai dari NPV1 dan NPV2 ke rumus IRR dan didapatkan IRR-nya yaitu 15,1%, dan di mana itu lebih besar daripada 10%, maka boleh untuk diinvestasikan. Selanjutnya kita pertanyaan diskusi. Yang pertama itu, menurut Anda kenapa banyak terdapat metodologi dalam investasi TI?
Nah, karena dalam investasi TI ini memiliki cakupan yang luas yang telah dibagi dalam beberapa kelompok seperti teknik keuangan, operasi teknik research management science, teknik khusus yang dirancang untuk evaluasi IT, teknik lain untuk evaluasi IT, di mana setiap kelompok tersebut pasti memiliki metodologi masing-masing dalam kelompoknya. Nah, selain itu dari sisi menggunakan metodologi TI dapat digunakan sebelum keputusan TI. Nah, di mana sebagai sarana untuk membandingkan sebelum memilih alternatif atau ex ante atau metode yang digunakan setelah keputusan TI sebagai sarana evaluasi untuk melihat apakah investasi TI yang diinginkan itu berhasil atau expose. Bab ini metodologi dikategorikan menjadi 4 kategori yang berbeda. Nah, karena dalam masing-masing kategori memiliki bidangnya masing-masing, seperti teknik keuangan, merupakan teknik finansial dalam pengambilan keputusan IT. Adalah murni berdasarkan ilmu keuangan dan akuntansi. Untuk mengevaluasi investasi TI dapat menggunakan beberapa metodologi berbasis finansial. Nah, teknik operation research atau management science merupakan metode berdasarkan pada matematika, teknik algoritma, heuristik, dan metode lain dari bidang matematika terapan. Teknik khusus yang dirancang untuk evaluasi IT itu digunakan untuk mengevaluasi dan memiliki jenis IT, harus sesuai dengan jenis tertentu dari investasi IT dan juga harus disesuaikan dengan manajemen organisasi tertentu. Seperti teknik lain untuk mengambil keputusan investasi TI, menunjukkan teknik lain yang telah diajukan dalam literatur yang digunakan dalam praktek untuk pengambilan keputusan investasi IT. Nah, contohnya itu kayak tadi ada balance scorecard. Mengapa present value analysis itu lebih sering digunakan dalam pengambilan keputusan investasi TI? Nah, kenapa? Karena present value analysis itu sering digunakan untuk memperhitungkan nilai waktu dari uang. Nah, itu merupakan hal yang banyak metode lain itu tidak punya dan merupakan hal yang penting karena menyangkut perbedaan perhitungan uang nantinya. Nah, terus pada perhitungannya itu juga baik arus kas sebelum dan sesudah masa hidup proyek itu diperhitungkan sehingga bisa menghasilkan informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan oleh investor. Nah, metodologi ini juga memperkirakan jumlah uang di masa yang akan datang untuk mencerminkan nilainya pada saat ini. Hal ini banyak metode lain yang tidak punya dan hal ini merupakan hal yang penting karena menyangkut perbedaan hitung uang nantinya. Keempat itu apakah yang dimaksud dengan nilai peluang atau opportunity cost of capital? Nah, biaya peluang adalah laba atas investasi tambahan yang diabaikan bisnis ketika memilih untuk menggunakan dana untuk proyek internal. Daripada menginvestasikan uang tunai dalam sekuritas yang dapat dipasarkan, jadi jika proyeksi laba atas proyek internal kurang dari tingkat pengembalian yang diharapkan, nah atas sekuritas yang dapat dipasarkan, seorang tidak akan berinvestasi dalam proyek internal dengan asumsi bahwa ini adalah satu-satunya dasar untuk keputusan tersebut. Nah, contohnya itu misalnya ini ada manajer senior bisnis mengharapkan memperoleh 8% dari investasi jangka panjangnya itu yang berupa 10 juta dolar di fasilitas manufakturnya yang baru, atau dapat menginvestasikan uang tunai dalam harapkan pengembalian jangka panjangnya adalah 12%. Kecuali pertimbangan lain, penggunaan uang tunai yang lebih baik adalah menginvestasikan 10 juta dolar dalam bentuk saham. Biaya peluang modal investasi di fasilitas manufaktur adalah 2%, yang merupakan selisih pengembalian kedua peluang investasi tersebut. 5. Bagaimana Unique Investment Life mempengaruhi pengambilan keputusan TI? Nah, Unique Investment Life itu mempengaruhi pengambilan keputusan menghitung masalah dalam mencari alternatif investasi, yaitu dengan menyamakan jangka waktu proyek, lalu menggunakan NPV untuk mengevaluasi alternatif yang akan digunakan. Kita juga dapat menggunakan cara lain yang seperti tadi, yaitu menggunakan NPV alternatif dengan mengasumsikannya itu dapat diulang untuk selamanya. Nah, dengan NPV alternatif itu dikatakan sebagai NPV RF yang sama dengan NPV tahun KN. Terakhir, bagaimana Unique Investment Size mempengaruhi pengambilan keputusan investasi TI? Nah, Unique Investment Size itu atau indeks keuntungan atau probability index PI dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan investasi TI. Sebelumnya kita harus tahu dahulu bahwa PI itu adalah rasio yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat proyek saat nilai investasi berbeda satu sama lainnya. PI itu merupakan rasio atas NPV terhadap harga inisiasi investasi. Ketika perusahaan memiliki anggaran tanpa batas, maka tidak cocok menggunakan PI dan lebih cocok menggunakan NPV, di mana yang difokuskan adalah seberapa besar uang yang kembali. Namun, jika anggaran terbatas, metodologi PI itu lebih cocok digunakan. Karena anggaran terbatas, maka perlu dipertimbangkan tiap dolar yang dikeluarkan. Dan dengan hasil memunculkan nilai mana yang tiap satuan mata uangnya adalah yang terbesar.
Dengan kata lain, investasi dengan PI tertinggi akan dipilih sampai jumlah dana yang terbatas habis. Selanjutnya kita akan bahas studi kasus diambil dari CV Jarum Mulia Embroidery. Profil dari CV Jarum Mulia Embroidery itu merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa bordir. Soalnya itu CV Jarum Mulia Embroidery hanya mempunyai 3 buah mesin bordir. Dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen dan kebutuhan ekspor yang semakin besar, sedangkan kapasitas produk tidak lagi mencukupi, sehingga CV Jarum Mulia Embroidery akan menambahkan jumlah atau kapasitas mesin bordir. Nah, perusahaan ini akan menginvestasikan mesin bordir komputer merek SWF 20 kepala 9 warna area 33x55 dengan harga 220 juta dengan umur ekonomis selama 5 tahun. Dan dari analisis investasi didapat bahwa payback periodnya untuk investasi mesin bordir komputer merek SWF 20 itu adalah 1,71 tahun. Ini berarti lebih pendek dari waktu ekonomis investasi, yaitu 5 tahun. Nah, di mana probability index-nya adalah 2,24 lebih besar dari 1. Net present value-nya sebesar 273.455.696, lebih besar daripada 0. Internet rate of return-nya juga sebesar 51,47%, lebih besar di atas tingkat suku bunga yang disyaratkan, yaitu 7,50%. Berdasarkan hasil analisis investasi mesin bordir komputer merek SWF 20 yang dilakukan itu layak untuk diinvestasikan. Probability index-nya. Nah, metode probability index itu menghitung perbandingan antara nilai sekarang, penerimaan dengan nilai gitu. Suatu usulan investasi diterima jika besar probability index-nya itu lebih besar dari 1. Nah, profitability index dari investasi mesin bordir komputer merek SWF 20 dapat dihitung sebagai berikut, yaitu profitability index lebih besar dari 1. Menurut kriteria profitability index, usulan investasi mesin bordir komputer merek SWF 20 itu dapat diterima. Selanjutnya net present value. Nah, metode net present value itu merupakan selisih antara nilai sekarang penerimaan dengan nilai sekarang pengeluaran. Setelah diperoleh besarnya biaya hutang setelah pajak setiap tahunnya, dihitung besarnya net present value. Apabila positif, maka investasi mesin bordir komputer merek SWF 20 itu dapat diterima. Dan apabila negatif, maka investasi mesin bordir merek SWF 20 itu ditolak. Nah, perhitungan present value investasi mesin bordir komputer merek SWF 20 itu seperti ini. Net present value-nya itu sama dengan PW benefit dikurang present value cost. Di mana PW benefit-nya itu 493.455.696 perak. Dengan present value cost-nya itu 220 juta. Jadi didapatkan NPV net present value-nya itu 273.455.696 perak. Nah, net present value itu positif atau lebih besar dari 0 dengan kriteria net present value investasi mesin bordir komputer merek SWF 20 ini dapat diterima. Melihat internal rate of return-nya. Nah, di internal rate of return itu adalah tingkat bunga yang menjadikan nilai sekarang penerimaan sama dengan jumlah nilai sekarang pengeluaran. Apabila IRR itu lebih besar dari tingkat bunga yang disyaratkan, maka investasi mesin bordir komputer merek SWF 20 itu dapat diterima. Sebaliknya, apabila IRR-nya itu lebih kecil dari tingkat bunga yang disyaratkan, maka investasi mesin bordir komputernya itu ditolak. Metode IRR ini dicari dengan trial and error atau interpolasi. Nah, perhitungannya itu dilakukan seperti ini. Di mana di tahun 2015 itu I-nya tidak ada, benefitnya juga nggak ada, dia mendapatkan cost 220 juta, mana PW benefitnya juga nggak ada, jadi dan PW cost-nya 220 juta. Di tahun 2016 I-nya itu mendapatkan nilai 0,6667 dengan benefit 127.831.900 perak dengan cost yang sudah tidak ada, dengan PW benefit 85 juta 225.527. Di tahun 2017 dia mendapat I 0,444 dengan benefitnya 129.126.600 perak dengan PW benefitnya 57.383.861. Di tahun 2018 dia mendapatkan I sebesar 0,29
dengan benefitnya 130.421.200 perak dengan PW benefitnya 38.643.801. Di mana di 2019 juga mendapat I sebesar 0,1975 dengan benefitnya itu 131.719.800 perak dengan PW benefit 26.013.870. Dan di tahun 2020 dia mendapatkan I 0,13 dengan benefitnya itu 133.010.400 dan PW benefitnya yang didapat itu 17.517.469. Dengan totalnya itu PW cost-nya itu negatif 220 juta perak 220 juta dan PW benefitnya itu 224.784.528. Berarti total present worth benefitnya itu 224, total present worth cost-nya itu 220 juta, net present worth-nya itu sebesar 4.784.528. Dilihat selanjutnya internal rate of return-nya itu di mana I-nya itu sebesar 53%, dengan di tahun 97 dia mendapatkan cost 220 juta dan PW cost-nya itu 220 juta juga. Jadi tahun 98 itu I-nya sebesar 0,65 dengan benefit 120.831.900 dan PW benefitnya itu sebesar 83.550.930 perak. Di tahun 99 dia mendapatkan I sebesar 0,427 dengan benefit 129.126.600 dan PW benefitnya 55.162.884. Di tahun 2000 dia mendapatkan I sebesar 0,2792 dengan benefit 130.421 perak 421.200 perak dengan PW benefitnya itu 36.413.599. Di tahun 2001 dia mendapatkan I sebesar 0,1825 dengan benefit 131.715.800 perak dengan PW benefit 24.038.133. Dan di tahun 2002 dia mendapatkan I sebesar 0,11 dengan benefit 133.010.400 dan PW benefitnya sebesar 15.868.141 dengan didapatkan total present worth benefitnya itu sebesar 215.033.687 dengan total present worth cost-nya itu sebesar 220 juta dengan net present worth-nya itu negatif 4.966.313. Berdasarkan perhitungan yang tadi kita dapatkan, diketahui bahwa IRR-nya itu yang sesungguhnya terletak di antara 50% sampai 53%. Penentuan internal rate of return itu dilakukan dengan interpolasi dengan rumus seperti ini. I itu sama dengan P1 dikurang C1, buka kurung P2 kurang P1 per C2 kurang C1. Di mana dapatkan P1-nya itu 50%, C1-nya itu negatif 4.784.528, P2-nya 53%, P1-nya 50%, C2-nya tadi minus 4.966.313 dikurang C1-nya yaitu 4.784.528 dengan didapatkan hasil I-nya itu 51,47%. Nah, dari perhitungan di atas dapatkan internal rate of return-nya itu investasi mesin bordir komputer merek SWF20 itu adalah 51,47%. Ternyata internal IRR-nya itu di atas tingkat suku bunga yang disyaratkan yaitu 7,50%. Dengan demikian kriteria IRR investasi mesin bordir komputer merek SWF20 tersebut dapat diterima. Yang terakhir adalah ROI, Return on Investment. ROI adalah teknik tradisional yang digunakan dalam pengambilan keputusan dalam biaya permodalan, di mana rata-rata pengembalian sebuah investasi itu dibandingkan dengan nilai peluang. ROI bisa dihitung dengan membagi laba investasi dengan biaya modal investasi. Jika pengembalian dari investasi itu lebih besar dari nilai peluang, maka investasi lebih baik diambil. Di mana didapatkan ROI dari PT Jarum ini
Profitnya itu 273 juta 273.455.696 dengan investment cost-nya itu 220 juta. Jadi ROI-nya itu didapatkan dengan profit per investment cost dengan nilai 1,242. Demikianlah penjelasan kami mengenai materi bab 5 ini. Jika ada kesalahan kata atau perilaku mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih.